Bab 8 Leksikostatistik. Yang pertama, batasan pengertian. Leksikostatistik adalah suatu teknik dalam pengelompokan bahasa yang lebih cenderung mengutamakan peneropongan kata-kata atau leksikon secara statistik, untuk kemudian berusaha menetapkan pengelompokan itu berdasarkan persentase kesamaan dan perbedaan suatu bahasa dengan bahasa lain. Di samping hal tersebut, terdapat istilah lain yaitu glottokronologi, yang merupakan suatu teknik dalam linguistik historis yang berusaha mengadakan pengelompokan dengan lebih mengutamakan perhitungan waktu atau time depth, ya bahasa-bahasa kerabat. Dalam hal ini, usia bahasa tidak dihitung secara mutlak dalam suatu tahun tertentu, tetapi dihitung secara umum, misalnya mempergunakan satuan ribuan tahun atau milenium. Pada kenyataan, kedua bidang tersebut digunakan secara bergandengan. Dengan demikian, leksikostatistik atau glottokronologi dapat dibatasi sebagai suatu teknik yang berusaha menemukan keterangan-keterangan atau data-data untuk suatu tingkat waktu yang agak tua dalam bahasa guna menentukan usia bahasa dan pengelompokan bahasa-bahasa. Maka, yang ingin dicapai dalam teknik ini adalah kepastian mengenai usia bahasa, yaitu mengenai kapan sebuah bahasa muncul dan bagaimana hubungannya dengan bahasa-bahasa kerabat lainnya. Yang kedua, asumsi dasar leksikostatistik. Dari penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap berbagai bahasa, akhirnya diperoleh 4 macam asumsi dasar yang dapat dipergunakan sebagai titik tolak dalam usaha mencari jawaban mengenai usia bahasa, atau secara tepatnya bila mana terjadi diferensiasi antara dua bahasa atau lebih. Asumsi-asumsi dasar tersebut adalah: 1. Sebagian dari kosakata suatu bahasa sukar sekali berubah bila dibandingkan dengan bagian lainnya. Yang dimaksud dengan kosakata yang sukar berubah adalah kosakata dasar. Kosakata dasar yang diambil dalam metode leksikostatistik dibatasi jumlahnya. Kosakata dasar tersebut meliputi A. Kata-kata ganti, B. Kata-kata bilangan, C. Kata-kata mengenai anggota badan, D. Alam dan sekitarnya, dan E. Alat-alat perlengkapan sehari-hari yang sudah ada sejak permulaan. Maurice Swades mengusulkan sekitar 200 kosakata dasar yang dianggapnya universal. Yang kedua, retensi atau ketahanan. Kosakata dasar adalah konstan sepanjang masa. Asumsi dasar yang kedua ini mengatakan bahwa dari kosakata dasar yang ada dalam suatu bahasa, suatu persentase tertentu selalu akan bertahan dalam 1000 tahun. Yang ketiga, perubahan kosakata dasar pada semua bahasa adalah sama. Asumsi ketiga ini menunjukkan bahwa dalam tiap 1000 tahun, kosakata dasar suatu bahasa bertahan antara 86,4 sampai 74,4%, atau dengan rata-rata 80,5%. Maka untuk menghitung retensi rata-rata kosakata dasar suatu bahasa dalam 1000 tahun dapat dinyatakan dengan rumus 80,5% dikali N atau jumlah kosakata dasar. Yang keempat, bila persentase dari dua bahasa kerabat atau cognate diketahui, maka dapat dihitung waktu pisah kedua bahasa tersebut. Asumsi ini berlaku dengan syarat bahwa tidak ada hal-hal yang memperlambat atau mempercepat pemisahannya, misal karena penaklukan atau kontak-kontak sosial lainnya. Yang ketiga, teknik leksikostatistik. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan metode leksikostatistik adalah: yang pertama, mengumpulkan kosakata dasar bahasa kerabat. Daftar kosakata dasar yang baik adalah yang disusun oleh Maurice Swades, yang berisi 200 kata. Dalam pengumpulan data, setiap glos harus diterjemahkan dengan kata percakapan sehari-hari. Bila kita menghadapi pilihan antara dua kata atau lebih untuk suatu glos, maka pilihannya harus dilakukan secara random atau diundi.
Yang kedua, menetapkan kata-kata kerabat. Langkah-langkah yang diperlukan adalah: yang pertama, glose yang tidak diperhitungkan. Glose yang tidak diperhitungkan tersebut adalah kata-kata kosong, yaitu glose yang tidak ada katanya, baik dalam salah satu bahasa maupun dalam kedua bahasa. Yang kedua, pengisolasian morfem terikat. Dengan mengisolasi morfem-morfem terikat, lebih mudah bagi peneliti untuk menetapkan apakah suatu pasangan kata menunjukkan kesamaan atau tidak. Yang ketiga, penetapan kata kerabat. Sebuah pasangan kata akan dinyatakan sebagai kata kerabat bila memenuhi salah satu ketentuan berikut. Yang pertama, pasangan itu identik. Yang kedua, pasangan itu memiliki korespondensi fonemis. Yang ketiga, kemiripan secara fonetis. Yang keempat, suatu fonem berbeda. Langkah ketiga yaitu menghitung waktu pisah. Perhatikan rumus di bawah ini. W yang berarti waktu perpisahan dalam ribuan tahun yang lalu, R yang berarti retensi atau indeks, C yang berarti persentase kerabat, dan log merupakan logaritma dari. Langkah yang keempat ialah menghitung jangka kesalahan. Dalam metode statistik dikembangkan cara tertentu untuk menghitung jangka kesalahan yang mungkin timbul dalam perhitungan tersebut. Jangka kesalahan itu biasanya dibuat untuk 3 asumsi yang berbeda. Yang pertama, ketepatan perhitungan diperkirakan berkisar sekitar 68% dari kebenaran atau 0,7 mengandung kebenaran. Yang kedua, ketepatan perhitungan dapat diperkirakan 90% atau 0,9 dari kebenaran. Dan yang ketiga, kebenaran diperkirakan 50% atau 0,5 dari keadaan yang sebenarnya. Semakin tinggi harkat kepastian mengenai kebenaran, maka semakin besar pula jangka tahunnya. Maka untuk menghitung jangka kesalahan biasanya dipergunakan kesalahan standar, yaitu 70% dari kebenaran yang diperkirakan. Kesalahan standar diperhitungkan dengan rumus berikut. S yang berarti kesalahan standar dalam persentase kata kerabat, C merupakan persentase kata kerabat, dan N merupakan jumlah kata yang diperbandingkan atau baik kerabat maupun non-kerabat. Yang keempat, klasifikasi bahasa. Dengan mengetahui waktu pisah antara bahasa-bahasa kerabat berdasarkan kata-kata kerabatnya, sudah tersirat pula pengelompokan itu. Bahasa-bahasa yang memperlihatkan persentase kekerabatan yang tinggi merupakan kelompok yang lebih dekat keanggotaannya, sedangkan yang persentase kekerabatannya kecil saja merupakan bahasa yang agak jauh kekerabatannya dan termasuk dalam kelompok yang lebih besar. Dengan mempergunakan dasar-dasar leksikostatistik, Swades mengusulkan suatu klasifikasi untuk menetapkan kapan dua bahasa tersebut disebut dialek dan sebagainya. Klasifikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Perhatikan tabel di bawah ini. Klasifikasi Swades tersebut hanya berlaku sebagai dasar yang dicapai dengan metode ini adalah klasifikasi nyata atas bahasa-bahasa kerabat, sehingga jelas bagaimana kedudukan atau hubungan antara bahasa-bahasa itu satu sama lain. Yang kelima, nilai leksikostatistik. Bagi seorang antropolog dan ahli sejarah, data-data leksikostatistik memberikan gambaran mengenai tingkat perkembangan bahasa-bahasa dan dialek-dialek. Dengan demikian, peneliti dapat menyusun tingkat-tingkat urutan perpisahan bahasa-bahasa tersebut. Tata urut perpisahan tersebut dapat menghubungkan data linguistis dengan migrasi atau perkembangan budaya yang telah diketahui. Selain itu, data leksikostatistik dapat mengandung lokasi geografis seperti kontak-kontak kebudayaan pada dialek-dialek proto. Yang keenam, tabel logaritma. Untuk menghitung usia bahasa dengan mempergunakan logaritma, maka di bawah ini diberikan juga daftar logaritma untuk angka-angka desimal. Perhatikan dua tabel yang tersaji dalam gambar ini.
Yang ketujuh, daftar kosakata dasar. Daftar kosakata dasar menurut Swades. Karena ada beberapa kata yang tidak bersifat universal, maka diadakan penyesuaian dengan mengeluarkan 5 kata park, freeze, ice, lake, dan snow, dan menggantikannya dengan 5 kata bulan, kuku, tetek, sayap, dan lutut. Daftar kedua. Daftar ini menekankan situasi geografis melalui Austronesia. Daftar ini disusun dengan memasukkan juga kata-kata yang digunakan oleh Profesor Dr. N.H. Kern dalam menentukan negeri asal bahasa-bahasa Austronesia yang belum ada dalam daftar 1.